Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar IPA tentang materi asam, basa, dan garam. Asam. Asam adalah zat yang jika di dalam air akan menghasilkan ion H positif. Ciri-ciri larutan asam memiliki rasa asam, memerahkan kertas lakmus, mempercepat korosif pada logam, dalam larutan melepaskan ion H positif, dan mempunyai nilai pH kurang dari 7. Contoh zat asam antara lain asam sulfat atau H2SO4, asam nitrat atau HNO3, asam karbonat atau H2CO3, asam klorida atau HCl, dan asam asetat atau CH3COOH. Basa. Basa adalah zat yang jika di dalam air akan menghasilkan ion OH negatif. Ciri-ciri basa antara lain terasa licin saat terkena tangan, mengubah warna lakmus merah menjadi biru, terasa pahit, dalam larutan menghasilkan ion OH negatif, dan mempunyai nilai pH lebih dari 7. Contoh zat yang bersifat basa antara lain natrium hidroksida atau NaOH, kalsium hidroksida atau CaOH2, aluminium hidroksida atau AlOH3, magnesium hidroksida atau MgOH3, kalium hidroksida atau KOH, dan amoniak atau NH3. Garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Sifat garam antara lain mampu menghantarkan arus listrik, tidak mengubah warna lakmus merah maupun biru, dan memiliki pH sama dengan 7. Berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Garam netral. Garam netral adalah reaksi yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya NaCl, KCl, K4SO4, MgSO4, NaNO3, dan NaBr. Garam asam. Garam asam adalah garam yang terbentuk dari basa lemah dengan asam kuat. Garam ini bersifat asam dan mempunyai pH kurang dari 7. Contohnya NH4NO3, NH4Cl, FeCl3. Garam basa. Garam basa adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah. Garam ini bersifat basa dan mempunyai pH lebih dari 7. Contohnya NaCN, KCN, CH3COONA, K2CO3. Indikator asam basa. Untuk mengetahui suatu larutan bersifat asam atau basa, salah satu caranya adalah dengan menggunakan indikator asam basa. Beberapa jenis indikator asam basa antara lain 1. Kertas lakmus, 2. Indikator universal, 3. pH meter, dan 4. Indikator alami. Kertas lakmus. Kertas lakmus adalah indikator asam basa yang berupa kertas berwarna merah dan biru. Perhatikan tabel di bawah ini. Yang pertama, jika larutan bersifat asam, dicelupkan lakmus berwarna merah, maka warna lakmus akan tetap merah. Dan jika dicelupkan lakmus berwarna biru, maka kertas lakmus akan berubah warna menjadi merah. Jika larutan bersifat basa, dicelupkan lakmus berwarna merah, maka warnanya akan berubah menjadi biru.
Dan jika larutan basa dicelupkan lakmus berwarna biru, warnanya akan tetap biru. Jika larutan garam diberi lakmus berwarna merah, maka kertas lakmus akan tetap berwarna merah. Dan jika diberi lakmus biru, maka warnanya akan tetap biru. Tingkat keasaman suatu larutan atau derajat keasaman dapat dinyatakan dengan ukuran pH. Skala pH berkisar antara 0 sampai 14. Jika pH larutan kurang dari 7, berarti larutan tersebut bersifat asam. Jika pH larutan lebih dari 7, berarti larutan tersebut bersifat basa. Dan jika pH larutan sama dengan 7, berarti larutan tersebut bersifat netral. Indikator universal. Indikator universal berupa indikator asam basa yang berupa kertas dengan rangkaian warna tertentu. pH meter. pH meter adalah alat elektronik yang berfungsi untuk mengukur pH suatu larutan. Indikator alami. Indikator alami adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat asam basa atau pH suatu larutan yang berasal dari bahan-bahan yang terdapat di alam. Contohnya, sari bunga mawar, sari kembang sepatu, kunyit, dan kubis ungu. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Selamat pagi dan salam sehat.